Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mencoba memberikan kiat-kiat ya untuk mengatasi serangan sensasi asam lambung. Kiat-kiat ini didasarkan atas pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi sewaktu terkena sakit asam lambung. Baiklah, saya mulai saja ya dengan beberapa hal yang terkait dengan sensasi asam lambung. Yang pertama itu adalah sulit untuk BAB ya, atau buang air besar. Itu sering terjadi pada orang yang terkena sakit asam lambung gitu. Dia merasa sulit untuk BAB ya, kadang-kadang berhari-hari tidak BAB gitu ya. Sebetulnya ada obat dokter ya, ada obat dokter yang untuk biar bisa BAB gitu ya, tapi saya berbicara di sini tidak mengkaitkan dengan obat dokter gitu ya, tapi dengan obat yang ada ya, yang bebas mudah ya, mudah kita dapatkan gitu ya. Yang pertama itu adalah pepaya ya, pepaya, dan itu sudah umum ya, umum untuk orang-orang yang sulit BAB dia makan pepaya gitu. Tapi ada juga yang mungkin tidak mempan ya, kalau makan pepaya tidak mempan, maka ada dua di sini yang bisa kita pergunakan ya. Yaitu pertama itu adalah produk fermentasi susu ya, jadi masih berasal dari produk susu. Itu biasa kita kenal dengan yogurt ya, yogurt. Nah, yogurt itu bisa dipakai untuk melancarkan BAB gitu ya. Kemudian satu lagi untuk melancarkan BAB itu adalah cincau ya, cincau. Cincau ini banyak terdapat di pasar tradisional ada ya, atau di supermarket juga ada gitu ya. Atau kalau kita ketemu dengan tukang es cincau, maka kita bisa beli sama dia ya, beli cincaunya aja tanpa es gitu. Jadi cincau ini bisa dipergunakan juga untuk bisa melancarkan BAB ya. Itu yang mengenai BAB. Kemudian ada juga ya yang susah ya, dilakukan, yaitu misalnya kentut ya, kentut. Kentut ini kalau kita merasa tidak bisa kentut ya, itu akan menyulitkan sekali ya, akan tidak enak sekali rasanya gitu ya di perut kita ini gitu ya. Dan kalau kita sudah kentut maka terasa plong gitu ya. Nah, untuk kentut ini bisa juga dipakai yogurt ya, yogurt bisa juga dipakai. Kemudian cara lain ya, pada waktu kita tidur ya, itu kita posisinya seperti kita
bayi dalam kandungan ya, posisi meringkuk gitu ya. Artinya bokong ya atau pantat kita itu agak ditekuk ke belakang ya, kemudian dengkul ya atau paha dengkul kita itu agak ditekuk 45 derajat gitu ya. Nah, dia tekuk ke atas gitu ya. Jadi posisinya atau sama ya, sama dengan apa? Dengan kita kalau kita BAB di kloset ya, kloset jongkok itu, maka itulah posisinya gitu ya. Jadi dilakukan begitu sehingga akan memudahkan kita untuk mengeluarkan angin ya, angin dalam perut kita, angin atau gas yang ada di perut kita gitu. Kemudian satu lagi ya, kita lakukan itu bergerak ya, bergerak itu artinya kita coba ya untuk ke ke kamar kecil ya, dan kemudian kita buang air kecil di situ. Nah, kita sambil sambil kita sedikit ini ya, mengusahakan supaya kita bisa kentut gitu ya. Biasanya kalau kita buang air kecil itu bisa disertai dengan kentut gitu ya. Itu yang mengenai kentut ya. Kemudian ada satu lagi yang sering dialami oleh orang yang sakit lambung ya. Itu dia jalan sedikit aja ya, apalagi kalau di jalan yang agak nanjak ya, maka baru 5 meter, 10 meter gitu ya, napasnya sudah ngos-ngosan ya, ngos-ngosan, apalagi kalau dia naik tangga. Kalau dia naik tangga, waduh, nggak kuat dia napasnya, ngos-ngosan gitu ya. Maka untuk mengatasinya ya, itu dengan cara ibu jari kita dari kanan dari tangan kanan atau tangan kiri itu dipencetkan di bawah ulu hati ya, dipencetkan ya di bawah ulu hati. Jadi sambil kita berjalan tuh, sembari kita nahan ulu hati kita dengan dipencet oleh ibu jari kita gitu ya. Atau waktu kita naik tangga, kita tahan dengan memencet ibu jari kita di bawah ulu hati kita gitu ya. Mudah-mudahan dengan demikian biasanya ya, pengalaman saya itu kita bisa gitu ya berjalan tanpa ngos-ngosan gitu. Itu yang mengenai mengenai ngos-ngosan gitu ya. Kemudian untuk mengatasi soal begah ya, begah atau kembung ya, kembung. Jadi begah itu sebenarnya, kembung atau begah itu sebenarnya terjadi karena makanan itu yang masuk ke dalam lambung itu tidak bisa dicerna dengan baik gitu ya. Jadi kasar ya, makanannya masih kasar sehingga akhirnya menimbulkan banyak gas gitu ya. Itu penyebab daripada begah atau kembung itu gitu. Makanya cara menghilangkannya ya, itu kita balur dengan minyak kayu putih ya, atau kita lakukan itu dengan botol ya, botol kecap yang besar itu ya, diisi air panas, kemudian diguling-gulingkan ya, diguling-gulingkan di bagian perut yang terasa kembung itu gitu ya, diguling-gulingkan di situ. Atau bisa juga kita pakai kompres ya, kompres seperti kita ngompres kalau kita sakit panas gitu ya, tapi itu kita kompres di perut gitu ya, kita peras di perut. Begitu caranya kalau kita mengalami begah atau kembung gitu. Kemudian yang ingin saya sampaikan ya, juga yang sering terjadi pada orang sakit lambung itu adalah sesak napas gitu ya.
sesak napas. Nah, sesak napas ini wah memang ini ya. Cuman kuncinya ya kalau kita sesak napas ya, kita itu harus berani gitu ya. Jangan takut, jangan panik, jangan cemas gitu ya. Gitu. Jadi kita harus pertama ya kita harus membuat pernapasan ya itu kita bernapas dari hidung ya pelan-pelan gitu ya, kemudian kita keluarkan secara cepat di mulut gitu. Jadi tarik napas, keluarkan di mulut, tarik napas, keluarkan di mulut, begitu ya. Kemudian satu lagi ya kita pergunakan uap panas gitu ya, uap panas. Jadi mungkin kita ambil tempat masak ya, tempat masak air panas. Kemudian nanti setelah dia mendidih, kemudian kita uapnya kita ini ya, kita dekatkan hidung kita hirup uapnya gitu ya, kita hirup uapnya. Sebetulnya ini ada yang jual ya, ada yang jual alatnya ya, alat uap air panas itu. Tapi kalau untuk sementara bisa pergunakan ceret ya atau apa ya untuk merebus air dan kita ambil uapnya gitu. Kita hirup uapnya. Itu yang untuk sesak napas ya. Kemudian ada lagi ya yang suka terjadi pada orang yang sakit lambung itu keliengan ya, keliengan atau oleng ya, oleng seperti mau jatuh ya, dan badan lemas ya. Nah itu ada kemungkinan itu memang kita kekurangan vitamin B12 ya, kekurangan vitamin B12. Maka untuk mengatasinya ya bantulah dengan minum vitamin B12 gitu ya. Di apotek ada ya, di apotek ada, dan saya nggak usah saya sebutkan mereknya, tapi vitamin B12 ini memang membantu untuk menghilangkan keliengan itu gitu ya. Ini pengalaman saya gitu. Kemudian yang perlu saya sampaikan misalnya mengenai kita kalau sakit asam lambung ya ini suka pegel ya, pegel di pinggang ya, di pinggang atau rasa di dada ya, rasa tertusuk gitu ya sampai ke punggung ya. Itu wajar gitu ya kalau untuk orang yang sakit lambung. Karena apa? Karena orang sakit lambung ini itu urat dan ototnya tegang gitu ya, urat dan ototnya tegang. Jadi untuk mengatasinya ya kita lakukan pijat urut gitu ya, pijat urut. Jadi kalau misalnya di kampung ada tukang pijat ya, tukang pijat urut yang di kampung, itu silakan gitu dipakai untuk menghilangkan perasaan pegal tadi ya, pegal baik di punggung maupun di pinggang tadi. Dan itu pijat urut itu memang bagus ya, seminggu sekali lah ya, atau 2 minggu sekali gitu ya, dilakukan gitu ya. Artinya supaya badan kita ini seger ya, seger lagi. Begitu. Jadi pijat urut ini yang penting itu jangan mengurut ya, atau memijat di bagian perut. Nah itu jangan ya, itu dilarang gitu ya. Jadi cukup aja di pinggir-pinggir ya, ke pinggang, badan, kepala, kaki itu silakan gitu ya. Yang penting jangan di bagian pinggang, jangan bagian perut. Begitu. Kemudian masalah yang sering juga dialami yaitu susah tidur ya, susah tidur. Memang karena apa? Karena orang yang sakit lambung itu pikirannya macam-macam gitu ya,
sehingga dia tidak bisa tenang gitu ya. Sedangkan sebetulnya orang kalau mau tidur itu dia harus rileks ya, badannya harus rileks dan harus pasrah ya, setenang mungkin gitu ya. Jadi kalau dia masih gelisah maka dia akan susah tidur gitu. Jadi kiatnya ya untuk mengatasi susah tidur itu ya, coba ambil ya 3 sampai 5 lembar daun salam ya. Baik dia dalam keadaan daunnya masih basah ya, hijau, atau yang sudah kering ya, yang udah kering berbentuk kayak teh gitu ya, coklat tua gitu ya. Itu nggak masalah gitu. Jadi nanti daun salam itu dimasukkan ke gelas, kemudian dituang air panas mendidih ke dalam gelas itu gitu ya. Sehingga dia nanti akan berwujud seperti teh gitu ya, seperti teh ya. Dan kalau sudah dingin ya, hangat-hangat kuku gitu ya, udah bisa diminum, maka diminum sebelum kita menjelang kita mau tidur gitu. Mudah-mudahan dengan minum daun salam ini kita bisa tidur gitu ya. Yang penting di sini adalah pikiran kita hilangkan ya. Kemudian yang namanya HP, laptop atau apa tuh dijauhkan ya. Kemudian bantal itu diberi aromaterapi ya, aromaterapi yang menyejukkan apa, mengenakkan di hidung kita dan menyejukkan di pikiran kita gitu. Itu kiatnya untuk yang susah tidur ya. Kemudian ada lagi ya yang masalah yang kita hadapi itu adalah pendarahan ya, pendarahan. Karena sakit asam lambung ini ya terkait dengan pendarahan gitu ya, karena ada luka di lambungnya gitu. Jadi kalau untuk yang pendarahan ya, itu harus dibantu dengan obat tambah darah gitu, obat tambah darah ya. Karena itu termasuk anemia ya, atau kurang darah. Kemudian untuk membantu mengobati lukanya, kita bisa memakai yang namanya albumin ya. Albumin itu ekstrak ikan gabus ya. Dan untuk memperkuat daya tahan tubuh kita minum multivitamin atau tonikum. Itu yang perlu saya sampaikan ya, pada kesempatan ini, agar kita mengetahui kiat-kiat bagaimana kita mengatasi sensasi tanpa menggunakan obat dokter ya. Karena apa? Kalau kita menggunakan obat dokter itu nanti takutnya nanti kita akan kebiasaan gitu ya. Jadi ada memang obat dokter, misalnya soal susah BAB atau soal apa namanya kentut ya, supaya bisa kentut, atau misalnya sesak napas atau apa ya, itu memang ada obatnya. Cuman kita berusaha tidak memakai yang produk medis gitu ya. Kita berusaha yang mudah kita dapatkan dan bisa membantu mengatasi hal itu gitu ya. Terasa demikian yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Demikian saja dari saya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.